Kemudian keutamaan daripada Lailatul Qadri. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan solat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampun bandum dosa-dosa yang pernah dilakukan. Di sini disebutkan man qama Lailatul Qadri. Qam maksudnya apa? Salat. Kenapa salat? Karena salat itu mengandung semua bentuk ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang lain bandum tercakup, terkandung dalam salat. Zikir, dalam salat. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam salat. Istighfar, minta ampun kepada Allah, dalam salat. Jadi segala bentuk penghambaan, ketakwaan kepada Allah dalam salat. Jadi ketika merempek laksanakan salat dan watenya adalah wate Lailatul Qadar, maka luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin yang tanya, "Dema tungku pajan malam Lailatul Qadarnya." Kamu yang kena dengar nyan inti. Pajan malam Lailatul Qadarnya. Asin pegang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Al-Falah Sigli, yang kami muliakan Tengku Imum, yang kami muliakan tengku-tengku, gure-gure kamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh yang sudah berhadir di masjid yang kita banggakan bersama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, inayah dan anugerahnya kepada kita, memudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan rumah tangga maupun urusan di pekerjaan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmunya kepada kita. Karena semakin kita paham akan ilmu-ilmu Allah, ilmu syariat, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan Ramadan. Sebentar lagi akan masuk 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan di kesempatan yang tersisa kita masih dikuatkan untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mulia, akan menjadi istimewa. Ilmu apa yang paling istimewa dan spesial? Ilmu tauhid. Pakan
Karena dalam ilmu tauhid membahas, mengkaji tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tauhid adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang seharusnya pertama sekali diajarkan dan kita pelajari untuk kita, anak-anak dan keluarga kita. Kitab yang paling mulia, paling agung, paling istimewa adalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena mengandung kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi istimewa, menjadi spesial. Termasuk waktu. Waktu yang paling istimewa, paling spesial, paling berbobot adalah yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa mulia, bisa istimewa malam Lailatul Qadar? Karena pada malam itu kalamullah yang istimewa dinisbahkan kepada Allah jatuh turun pada malam itu, sehingga malam itu pun menjadi mulia. Maka hal apapun berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia dan istimewa. Hadirin sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara malam Lailatul Qadar adalah malam di mana skenario cerita seseorang atau hamba Allah Subhanahu wa taala dibuat, dibikin. Maka pada malam Lailatul Qadar salah satu keistimewaannya adalah momen yang luar biasa di mana di malam itu dibuat skenario hidup seseorang 1 tahun yang akan datang. Makanya salah seorang ulama besar, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sahibut tasanif Al-Ghazirah, salah satunya beliau mengarang kitab Mafatihul Ghaib, rahasia-rahasia gaib tafsir Al-Quran, mendefinisikan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, Lailatu Taqdiril Umuri wal Ahkam. Malam Lailatul Qadar adalah malam takdirul umur, dikadarkan, dibuat, diskenariokan segala sesuatu termasuk kehidupan kita. Pakiban tanyo hitonu ke kondisi tanyo. Maka di malam Lailatul Qadar dibuat skrip, skenario kehidupan tanyo oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ahkam, ya, hukum-hukum, kondisi-kondisi yang akan tanyo alami selama 1 tahun tersebut. Hadirin sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mendengar hadis yang ma'ruf. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauma. Kemudian setelah itu 40 hari. Setelah itu 40 hari. 120 hari seorang anak manusia di dalam kandungan ibunya barulah diutus malaikat, ditiup ruh, ditulis 4 hal. Ditulis ajalnya, ditulis jodohnya, ditulis rezekinya, ditulis kehidupannya bagaimana. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ini ada kontradiksi, beda pemahaman. Sekedar dari luar. Bukankah takdir kita, qada dan qadar kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita di dalam kandungan ibu kita? Kamu tulis pakiban rezeki, pajan meninggai dan seterusnya kamu tulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika getanyo sirtuh 20 uro dalam kandungan ibu getanyo. Lalu apa yang terjadi setiap malam qadar? Bukankah itu juga malam pentakdiran, pembuat skenario hidup kita baru? Dalam kajian ilmu akidah, para ulama membagi qada dan qadar itu kepada 2 macam. Ada yang disebut dengan qada mubram, ada yang disebut dengan qada muallaq. Qada mubram
Bukan buram artinya ya. Mia buram bahasa Aceh, nyu mubram bahasa Arab. Qada mubram artinya qada yang sudah putus, sudah pasti. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita bacakan. Ada hal-hal pokok dalam hidup kita nyu, nyan ka pasti ka putuh. So jodoh kita nyu, pajan tanyo meninggal, rezeki tanyo secara umumnya ka putuh. Jadi hal-hal pokok disebut dengan qada mubram. Yang kalah ditentukan ketika kita nyu dalam kandungan mak kita nyu. Adapun qada muallaq, muallaq artinya menggantung. Ya, menggantung. Hana putuh loh. Hana putuh loh. Qada nyan ke yang akan berubah-ubah sesuai dengan amal dan usaha kita nyu. Terkhusus pada malam Lailatul Qadar, terkhusus perjalanan tanyo dalam bulan suci Ramadan sehingga berbuah hasil di malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jina sabuh hadis yang lain dikeun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang mana bunyi hadisnya la yughayyirul qadar illa du'a atau fima ma'nahu. Tidak akan berubah satu kadar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang kamu tulis oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Berarti nak kadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berubah, yang bisa berubah. Dengan doa. Dan yang bisa berubah hal-hal yang tidak bersifat prinsip. Kan yang berhubungan dengan pajan tanyo meninggal. So jodoh getanyo. Berubah apa? Bisa saja umur getanyo tetap umur 50 tahun. Sesuai dengan qada mubram yang pasti. Tapi bobot daripada 50 tahun ini dengan doa, dengan usaha, dengan ibadah dan lain-lain tambah berkah. Yang harus menyatanya biasa-biasa mentang udip 50 tahunnya mungkin susah dah udip. Ledat masalah dalam udip, mana habis udip. Rezeki pun sempit, urang di rumah pun susah untuk tajak komunikasi dan lain sebagainya. Tapi dengan usaha katanya, doa, kedekatan tanyo dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah katanya dalam bulan puasa, merempok malam Lailatul Qadar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gebi qada muallaq. Yang harus mungkin kondisi tanyo hidup agak sulit, gebi kemudahan, gebi kebahagiaan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat fadilah daripada malam Lailatul Qadar. Selain malamnya ditentukan skenario hidup tanyo dalam situn yang akan datang. Di antara adalah di malam Lailatul Qadar gelipat gandakan amal ibadah katanya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemungkinan ada pun gebi umu oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun katanya. Akan sanggup untuk melakukan ibadah selama 1000 tahun. Tapi itulah kemuliaan yang gebi oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, hana gebi ke umat-umat yang lain. Umat-umat segelom tanyo ibadah gedakwah ratusan tahun, ribuan tahun, tapi hasil yang didapatkan sesuai dengan wate yang urangnya pedubit. Tapi tanyo umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam spesial. Gebi oleh Allah Subhanahu wa taala na wate bonus. Ya, na rapel istilah dalam pekerjaan gajian. Wate-watenya ketika tanyo merumpuk, ketika tanyo manfaatkan, maka berlipat-lipat ganda hasil yang akan tanyo dapatkan. Umat-umat yang lain terdahulu misalnya ketika terkena najis, maka baju yang terkena najis harus dipotong, nggak bisa dipakai lagi. Kita umat Islam ketika terkena najis dilihat dulu najis kecil, najis besar, ya, dan sesuai dengan cara-cara masing-masing.
Kemudian keutamaan daripada Lailatul Qadri. Rasulullah SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan solat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampun bandum dosa-dosa yang pernah ge lakukan. Di sini disebutkan man qama Lailatul Qadri. Qam maksudnya apa? Salat. Kenapa salat? Karena salat itu mengandung semua bentuk ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang lain bandum tercakup, terkandung dalam salat. Zikir, dalam salat. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam salat. Istighfar, minta ampun kepada Allah, dalam salat. Jadi segala bentuk penghambaan, ketakwaan kepada Allah dalam salat. Jadi ketika merempek laksanakan salat dan watenya adalah wate Lailatul Qadar, maka luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin yang tanya, dema tungku pajan malam Lailatul Qadarnya. Kamu yang dengar nyan inti. Pajan malam Lailatul Qadarnya. Asin pegang. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang kapan tepatnya terjadi Lailatul Qadar. Artinya, kejadian Lailatul Qadar itu tidak bisa dipastikan dari sekarang. Oh tanggainya, oh uronyo, tidak bisa. Kenapa? Karena fakta dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan akan hal itu. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, hal ini diaminkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana ma'ruf tanya dalam mazhab Syafi'i, ketika ditanya pajan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadarnya nakeh malam ke-21. Apa landasan Imam Asy-Syafi'i mengatakan malam Lailatul Qadar malam ke-21? Hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai 10 awal Ramadan ka i'tikaf di masjid. Kepa i'tikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena kunci puncak daripada bulan Ramadan nak ke malam Lailatul Qadar. Makanya dari awal para sahabat kagumi bekal, baju dan lain sebagainya tinggal di masjid. Sipluh yang pertama hana mubebe Lailatul Qadar. Gelanjut sipluh yang kedua. Sipluh yang kedua pun hana bebe Lailatul Qadar. Akhirnya berangkat. Kagak dobit dari masjid, kagak bungkuh barang-barang mandum. Kekeun le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gehei Abi Sa'id Al-Khudri. Wahai Abi Sa'id Al-Khudri, ke sini. Sampaikan kepada sahabat-sahabatku bahwa saya melihat malam Lailatul Qadar. Balik ke masjid, i'tikaf di masjid 10 akhir lagi. Tapi jangan tanyakan malam padum. Lam lumpona malam padum, cuma kedua, pokoknya balik nyo akan truh malam Lailatul Qadar. Nyo lumbi tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Gekeun le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lumpo dan nyo tadi bahwa lumpo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yaitu bit dari babah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, sebuah kebenaran. Lumpo pun wahyu. Dalam lumpo lon kalian tengah sujud di masjid di waktu subuh dan doalonnya basah dicampur dengan pasir. Pakiban maksud basah dicampur dengan pasir. Jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid hana lagi kita nunggu. Nyo masjid nyo alhamdulillah marmer ya. Nah kipas angin, nah karpet dan lain sebagainya mangat sembahyang masjid. Nah atap, anak tiri masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantainya itu dari pasir.
Lagi dah semayang bak binih lau. Yang kenyang ke lantai daripada masjid Rasulullah. Jadi semayang ada pasir. Bubung je nak ke pelepah kurma. Jadi menyehujun ke bulu tujuh tiga. Yang golong mana tiga ke mana je. Yang masa Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, dogoknya basah dan na bekas-bekas pasir. Kemudian sahabat pun setelah mendengar hal tersebut menyaksikan malam tersebut hujan. Dan besoknya Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat yang tadi, menyaksikan sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah solat lagi bunuh. Ya, lagi bunuh Abi Sa'id Al-Khudri gedu ikut Rasulullah ke imum solat gekalan do Rasulullah basah dan bekas-bekas pasir. Oh kanya malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun Rasulullah hanya pegang malam 20 malam Lailatul Qadar. Tapi dari cerita dan fakta yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa lagenyan ke Lailatul Qadar dan menan yang terjadi. Sehingga Abi Sa'id Al-Khudri, beberapa sahabat dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa aqwar riwayat indi fiha Lailata 21 ke Imam Syafi'i. Jadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri menunjukkan bahwa hadis yang kuat. Sehingga Lun berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ke-21. Pendapat yang kedua, malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-23. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Anis, salah seorang sahabat yang lain. Isi daripada hadis tersebut hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di waktu subuh, kemudian setelah selesai solat melihat dahi Rasulullah basah dan bekas-bekas pasir. Dan Abdullah bin Anis menyaksikan hal itu di malam ke-23, bukan di malam 21. Sehingga sebahagian ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadarnya malam ke-20. Dalil jipa Abdullah bin Anis menyaksikan Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah cerita dalam lumpogonya. Kemudian pendapat yang kedua, Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa malam Lailatul Qadarnya malam ke-27. Pekan pegah Ubay bin Ka'ab malam 27 pe alasan ron. Lun dengar Rasulullah SAW gepegah malam Lailatul Qadar, apabila malamnya kejadian Lailatul Qadar, maka bengehnya mata uro ditubit hana terik, hana suum. Itu bit mata uro cahaya je terang, tapi hana suum. Ya. Dingin. Maka yang long saksikan bahwa malam ke-27 adalah demikian, sehingga saya meyakini bahwa malam 27 malam Lailatul Qadar. Sebagian hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Dan sesuai lagi padu-padu hadis menu. Nah yang pegah 20 nah pegah 20 nah pegah 27 malam ganjil. Cuman keganjilan lain lom. Keganjilan lain lom. Abi Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis yang pertama, beliau meriwayatkan hadis lain. Man kana mutaharriyan falyataharriha fil ashril awakhir. Ya, ketika kemudian beliau mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam witir. Fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Kemudian sahabat lain tanya, maksud 9 hari tersisa apa wahai Abi Sa'id Al-Khudri? 5 uro tersisa apa? Dijelaskan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Idza madat 21 fallati taliha at-tasi'ah. Jadi hitungan malam Lailatul Qadar ganjil dari likut. Puasa 20 uro. Ya kan? Si kurang uro tersisa. Maksud si kurang uro tersisa apa? Idza madat 21, ketika lewat uro ke-20.
Jadi nyo uro ke 20 sa. Jadi hitungnya dari likut nyo 50 ino kan. Nyo 20 sa. Idza madat 21. Jadi lewat daripada sa 20 sa uro 20 sa. Jadi hitungannya dari no sa 2 lepet 5 6 7 8 sekurang. Maka jatuh malam Lailatul Qadar, malam ganjil itu malam ke-22. Bukan malam ke-21. Kecuali kalau Ramadannya itu 29 hari, 20 sekurang uro. Maka ketika kita hitung sekurang uro ganjil jatuh jih ke malam ke-21. Maka kesimpulannya apa? Kalau seandainya Ramadan 30 hari berdasarkan penafsiran malam ganjil Abi Sa'id Al-Khudri, maka malam Lailatul Qadar itu mungkin di malam ke-22, malam ke-24, malam ke-26, malam ke-28, malam ke-20. Tapi Ramadan 20 sekurang uro, maka kemungkinan terjadi Lailatul Qadar adalah malam 20 lagi ganjil yang hitung biasa. Artinya apa? Untuk dadepe malam Lailatul Qadar dengan berpatokan pada malam ganjil harus dadepe Ramadan 20 sekurang atau 20 uro. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para ulama mengambil kesimpulan bahwa nyolethat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya sabuh hadis yang bisa menghukumi, menyimpulkan hadis-hadis yang lain. Makanya hadis yang utama dalam hal ini adalah man kana mutaharriyan falyataharriha fil asyril awakhir. Jadi intinya barang kaso yang kena mita malam Lailatul Qadar kakeh i'tikaf 10 uro akhir Ramadan. Insyaallah merumpok. Pekan karena dengan demikian mandum penafsiran noi tamo. Tegedi 20 sa malam Lailatul Qadar alhamdulillah, tegedi 22 alhamdulillah, tegedi 24 alhamdulillah sih. Jadi kemungkinan terjadi dari malam 21 sampai malam 30. Makanya disunnahkan untuk i'tikaf dan beda dengan i'tikaf di luar Ramadan. Di luar Ramadan i'tikafnya siat nyudu ino i'tikaf. Tapi i'tikaf yang dimaksud fil asyril awakhir adalah i'tikaf 10 uro di dalam masjid hana tubit-tubit sama sekali. Kecuali untuk hajat daruriyat, kepentingan pokok saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sini tanyo tak pahami bahwa ketika dalil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an, terkadang zahirnya di luarnya itu bertentangan, hanya sesuai antara sabuh dalil dengan dalil yang lain. Sehingga menyatanyo hanya terserahkan kepada ulama pemahaman dalil akan salah paham, akan mengambil kesimpulan sendiri. Kita akan mengatakan yang betul 20 sa malam Lailatul Qadar, yang 20 27 salah. Kan laginya karena Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan kalimat yang disampaikan wa aqwar riwayat indi fiha lailata 21. Jadi ilmu hadisnya dua macam kategori. Ilmu hadis dari sisi riwayah, ilmu hadis dari sisi dirayah. Beda juga. Ilmu hadis dari sisi riwayah adalah periwayatan hadis. Pekan sabu hadisnya yang kepegah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kan kekalan kepada hadis itu sendiri, kandungan hadis itu sendiri, tapi melihat kepada si pembawa hadis. Karena ketika hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang dengar. Dari sahabat disampaikan kepada tabi'in, dari tabi'in disampaikan tabi'in dan selanjutnya. Jadi dalam proses periwayatan hadisnya ada masalah dengan orang yang meriwayatkan. Kan dengan hadis itu sendiri, dengan hadis itu tidak ada masalah, tidak mengurangi bobot hadis. Kenapa? Karena hadis itu dari Rasulullah yang menyampaikan. Tapi karena orang yang membawa hadis itu, yang menyampaikan hadis itu ke orang-orang selanjutnya,
mungkin hafalan kok yang kurang, mungkin na kesalahan dalam penyampaian sehingga hadisnya menjadi turun derajatnya. Bukan hadis itu sendiri. Berbicara ilmu dirayah itu baru berbicara tentang konten hadis, aso daripada hadis. Makanya dalam hukum-hukum Islam demikian juga, dalam fikih dan yang hal-hal lain, pekan ulamanya gecok hadis yang hasan. Padahal hadis yang sahih kan lebih tinggi derajat. Belum tentu yang sahih ini yang diterapkan. Karena tidak melihat kepada dirayah periwayatan, tapi melihat kepada isi daripada hadis tersebut. Dan juga para ulama melakukan yang namanya kompromi hadis. Jadi sebelum ulamanya ke nyo hadis nyo hanya pakai kompromi le at-taufiqu bainal ahadis. Nyo hadis le na puluhan hadis, na ratusan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan mandung, ge taufiq, ge hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya tidak mungkin terjadi kontradiksi, hanya mungkin tepek. Sehingga dilakukan taufik, pendekatan sabuh kesimpulan yang bisa menyimpulkan mandum-mandum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para ulama adalah yang Muno ada sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar pernah kejadian di masa Rasulullah adalah malamnya hujan. Itu hujan. Salah satu tanda daripada malam Lailatul Qadar. Dan sebelum itu mungkin sedikit lagi saya sempurnakan bahwa beda-beda riwayat tadi, nah yang pegah 20 nah yang pegah 27 itu menceritakan konteks yang terjadi pada masing-masing tahun. Jadi nasabuhtun terjadi malam 21, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nasabuhtun dengan kisah yang sama terjadi pada malam 23, hadis Abdullah bin Anis. Nasabuh kejadian lain, baktun lain, hadis daripada Ubay bin Ka'ab malam ke-27. Jadi juga tidak ada kontradiksi. Tanda-tanda antara malam Lailatul Qadar adalah hujan malamnya. Tapi sampai sit ketika malamnya hujan, nyo kabutuh idhat malamnya Lailatul Qadar. Kamu rumpuk dong Lailatul Qadar. Ada cerita bago buklam dong merumpuk Lailatul Qadar. Hanjuk menansid. Karena yang merumpuk Lailatul Qadar hana gebi pegah-pegah bago. Ya takut ujub, sombong, salah sangka dan lain sebagainya, bah gero mendak. Di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar lain adalah hadis Ubay bin Ka'ab Muno, bahwa ketika bengeh mesti seandainya buklam malam Lailatul Qadar, bengehnya matahari dubit hana suum. Cuaca ji dingin. Mangat cuaca ji. Hana payah kipah, hana payah hasil lebih ya. Berarti buklam malam Lailatul Qadar. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di Ibnu Hajar na dua boh. Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz adalah ulama besar hadis mazhab Syafi'i. Beliau punya karya besar Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Jadi menurut pendapat nasabote yang biasa dan yang pelajari kitab Syarah Minhajut Talibin, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Nah, kepegah li Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar dan nyo yang biasa tanyo dengar dari urung-urung syik tanyo. Malam Lailatul Qadar adalah pada malam itu terang. Seandainya jalan urumuh tanyo biasa ji suput. Iya tanyo dah jalan lewatnya. Kadang nah hantu hai urung-urung jamun begah kan. Nah hantu ya suput. Tapi pada malamnya terang, lagi hana lampu. Malamnya lagi hana lampu. Maka malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tempat di mana biasanya gelap tapi terang. Maka malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian juga di tengah malam ada kemungkinan suara-suara gemuruh terjadi pada malam Lailatul Qadar, dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa ada suara-suara gemuruh? Karena pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat-malaikat itu saling ngobrol, cerita-cerita orangnya. Nah, sehingga karu-karu gemuruh. Maka jika merasakan ada gemuruh-gemuruh di malam hari, bisa saja
terjadi malam Lailatul Qadar. Bisa saja na urung sip mau pakai tamping rumah nayu ya. Lakong berumah kadang dengan garu-garu. Beda bikisit ada malam Lailatul Qadar. Hadirin sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat yang kamu sampaikan pada subuh yang berbahagianya nah manfaat bagi kamu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesilapan, kekurangan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan hanyalah milik hamba dan milik kami. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum ajmain.